Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, belum. Teman-teman sekalian, Muslim TV dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan tentang rumah tangga. Bersama saya, Haikal Hasan. Oh iya, setelah kita punya anak, Anda teman-teman nih sahabatku sekalian, udah penuhi hak anak belum? Anak punya hak loh. Dia punya 14 yang nanti akan kita bahas pada episode berikutnya. Dari mulai bayi sebenarnya anak udah punya hak. Apa sih? Memberikan dia kebahagiaan. Dalam perut aja harus kita memberikan kebahagiaan. Ketika ibu hamil kan mengandung tuh. Kalau ibu gelisah, anak akan gelisah. Dan hak anak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kewajiban bapak membahagiakan ibunya. Coba teman-teman bayangin, dari dalam perut aja sudah punya hak. Hak berikutnya apaan? Dia wajib dinafkahi dengan rezeki yang halal. Coba, itu hak anak. Dosa bapak itu bisa jadi bapak durhaka loh. Kalau seandainya menghilangkan hak-hak anak. Jadi masih dalam perut aja anak sudah punya hak. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua telah memenuhi semua hak-hak anak? Anak berhak untuk bahagia. Anak berhak untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini belum lahir loh ya, masih dalam perut ya. Bagaimana kalau udah lahir? Waduh, anak punya hak 14 loh kalau saya coba-coba urut-urutkan. Baik dalam hadis maupun dalam Quran. Baru lahir aja udah berhak mendapatkan azan dari telinga kanannya dan iqomat di telinga kirinya. Tuh, jadi kalau kita sebagai orang tua yang bijak, maafin papa. Ini lagi syuting, kamu kenapa masuk? Ya lagian syuting mulu nggak jelas. Maaf, saya jadi speechless. Maaf pemirsa, saya jadi speechless. Kenalkan ini anak saya yang betul-betul komplain terhadap sebentar aja. Ya udah papa minta maaf. Abis ini kita main yang kamu suka apalah terserah, atau kita delivery ya. Tapi aku boleh selesaikan dulu sebentar. Ya kalau kamu izinin, kalau enggak ya udah bubar nih semuanya nih. Iya. Boleh. Hanya 7 menit. Ya, juga ada pahalanya kok, pahalanya buat kamu supaya teman-teman bisa memahaminya, oke? Iya. Makasih sayang. Ya, kamu tunggu situ ya, sebentar lagi selesai. Iya. Oke? Jangan ngambek dong. Kok mukanya masih ngambek? Enggak kok. Enggak, asik. Makasih. Maaf ya, anak memang mesti ya begitulah ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutin lagi. Hak anak itu ya, saya jadi dikritik langsung di depan pemirsa. Teman-teman sekalian, selain ketika kan gue jadi bingung gara-gara itu, betul. Ini beneran nih, nggak disetting, lagi speechless nih gara-gara merasa bersalah kepada anak karena sibuk nggak karuan. Begitu syuting di rumah juga mereka juga terkurangi hak-haknya. Baik, kita lanjutin lagi. Dari 14 itu saya baru cerita 3. Waktu lahir, anak itu udah berhak mendapatkan apa? Susu ibunya selama 2 tahun penuh. Dosa ibu nggak penuhi hak itu. Kalau nggak keluar ya lain masalah ya. Ada penyakit berarti ya. Kalau kata orang Betawi, banyak-banyak makan daun katuk gitu ya. Kalau umpamanya azan, terlepas dari kontroversi bid'ah, sunnah, hadis doif ataupun sahih, maka anak adalah sangat baik. Begitu lahir, yang pertama kali didengar adalah asma Allah. Ya, jadi jangan perhatikan doifnya, sunnah wajib mubahnya. Jangan juga perhatikan halal haramnya juga. Jangan juga perhatikan apapun. Tapi yang penting adalah perhatikan bahwa itu adalah kalimat thayyibah yang harus diperdengarkan kepada anak Anda. Teman-teman sekalian, ini baru simple loh. Belum lagi yang lain loh. Anak itu berhak mendapatkan waktu. Dengerin saya nih. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Anda itu di jalan sama anak orang. Berangkat jam 6 pagi. Pulang jam 5 masih hela di kantor. Sampai jam 7. Jadi, dari jam 6 pagi sampai jam 8, Anda sama anak-anak orang di mobil. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Anda juga sama anak orang di kantor. Mulai dari jam
berapa tadi? Jam 5 sampai jam 6 sampai jam 7 mungkin baru pulang. Anda juga sama anak-anak orang. Sampai rumah jam 8. Masih main sendirian. Masih nggak penuhin haknya. Nontonlah bersama anak. Saya suka nonton sama anak-anak. Kalau liburan, hari Sabtu, hari Ahad, saya tuh langsung deh jalan yuk gitu loh. Kenapa? Karena demi memenuhi hak-hak anak yang selama ini terabaikan karena kita kesibukan. Nggak bisa Ustadz, kita kan cari nafkah juga bukan buat keluarga juga. Teman-teman sekalian, Allah punya hak atas dirimu. Orang tua punya hak atas dirimu. Istri punya hak atas dirimu. Atau suami punya hak atas dirimu. Dirimu aja punya hak atas dirimu. Anak punya hak atas dirimu. Penuhilah haknya masing-masing. Nggak tahu apa? Rasulullah main kuda-kudaan sama Hasan dan Husain cucunya. Kalau beliau idola kita, kalau beliau panutan kita, siapa lagi yang mesti kita contoh? Nabi aja bercanda sama anak-anak, sama cucu-cucunya. Kalau begitu teman-teman sekalian, penuhilah hak mereka masing-masing. Kenapa? Karena ketika Anda tidak memenuhi haknya, akan ada ketimpangan dalam keluarga. Anda nggak bisa menjadi bapak yang bijak atau bapak yang wibawa. Sehingga kata-katamu tidak disukai oleh anakmu. Dan itu awal malapetaka ketika kehadiranmu tidak diharapkan. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi hak-hak anak yang terabaikan bersama saya Haikal Hasan untuk Muslim TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.